semuanya, kami dari kelompok 2 kelas 2C. Perkenalkan, nama saya Naila Ciligana Paramesti dengan NIM akhir 70. Saya Sadika Bilhari Putri dengan NIM akhir 67. Saya Natika Zara dengan NIM akhir 68. Saya Nurul Sadarian Tabasam Nurudin dengan NIM akhir 66. Di sini kita akan melakukan praktikum I6 dengan topik menentukan cacahan radiasi latar dan sumber Geiger-Müller dengan simulasi RATLAB. Tujuan dari praktikum ini, kita akan membuat dan membandingkan distribusi dari cacahan radiasi latar dan sumber dengan menggunakan detektor Geiger-Müller. Yuk simak video kita. Buka file RATLAB dan masuk dengan username dan password demo. Klik Administration lalu Create Eksperimen dan pilih Gamma Eksperimen. Pilih sumber radiasi CO60 dan CS137, pilih detektor Geiger-Müller lalu pilih komponen seperti amplifier, preamplifier, HV supplier, dan counter. Masukkan eksperimen name dan sheet as text dengan keterangan lalu finish. Klik file lalu select eksperimen, kemudian letakkan komponen dan sambungkan kabel sesuai dengan yang ada di video. Baik, karena kita akan melakukan perhitungan cacar latar, maka kita tidak perlu menggunakan sumber radiasi apapun pada perhitungan pertama ini. Setting waktu pengukuran selama 20 detik, dan perhitungan akan dilakukan berulang sebanyak 100 kali. Setelah itu, lakukan pengukuran menggunakan CO60. Letakkan CO60 menempel pada detektor untuk menentukan titik awalnya. Kemudian, tambahkan jarak dari titik awal tersebut sebesar 5 cm. Setelah itu, setting waktu setiap pengukuran selama 20 detik. Lakukan pengukuran berulang sebanyak 100 kali. Kemudian, catat hasil cacahan yang didapatkan. Selanjutnya, pengukuran dengan sumber radiasi CS137. Seperti sebelumnya, letakkan sumber radiasi CS137 menempel pada detektor, lalu tambahkan jarak dari titik awal sebesar 5 cm, dan pengambilan data dilakukan sebanyak 100 kali. Baik, setelah kita melakukan pengukuran sebanyak 100 kali percobaan pada setiap sumber radiasi, kita lanjut ke pengolahan data. Yaitu yang pertama, kita mengurutkan setiap data dari yang terkecil hingga terbesar dengan cara sort smallest to largest, continue with the current section. Begitu pula pada sumber radiasi CO60 dan CS137. Setelah diurutkan, kita akan mendapatkan data terkecil hingga terbesar. Lalu kita memasukkan jumlah data. Jumlah data ini didapatkan 100 karena kita telah melakukan percobaan sebanyak 100 kali. Lalu kita mencari rentang dari data tersebut, yaitu selisih dari data terbesar dan data terkecil, yaitu pengurangan data terbesar dikurangi data terkecil. Untuk kelas kita menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 dikali log n. N-nya adalah jumlah data, yaitu 100. Karena hasilnya adalah 7,6, kita sepakati kita menggunakan 8, yaitu pembulatan dari 7,6, pembulatan ke atas. Kemudian kita lanjut ke perhitungan panjang kelas. Panjang kelas ini merupakan perhitungan tentang dibagi dengan kelas. Karena hasilnya itu koma, maka kita akan membulatkan ke atas, yaitu dibulatkan ini agar data yang ada pada frekuensi tidak ada yang hilang. Setelah kita menemukan data-data ini, kita lanjut ke perhitungan frekuensi, yaitu dengan kelas detektor terlebih dahulu. Kita masukkan data terkecil dari sumber radiasi latar, kemudian ditambahkan dari sumber radiasi data terkecil sumber radiasi latar ditambah dengan panjang kelas dikurangi 1. Begitu pula dengan kelas kedua, yaitu ditambahkan 1. Yaitu untuk menemukan frekuensi, kita menggunakan rumus frekuensi. Lalu kita pilih datanya. Kemudian Ctrl Shift Enter.
Untuk memastikan jumlah data yang terdeteksi adalah sesuai dengan jumlah data, maka kita menghitung dengan rumus sum antar. Apabila data yang terhitung adalah 100, maka berarti frekuensi yang tersedia telah benar sesuai dengan data yang ada. Begitu pula dengan sumber radiasi C60 dan C137. Setelah kita mendapatkan tabel frekuensi, kita masukkan dalam grafik, yaitu kita menggunakan grafik scatter. Baik, ini adalah grafik distribusi frekuensi pada setiap sumber radiasi, yaitu sumber radiasi latar C60 dan C137. Setelah melakukan pengukuran cacahan radiasi latar dan sumber menggunakan Geiger-Müller dengan simulasi retret tadi, terdapat perbedaan antara nilai cacahan radiasi latar dan radiasi sumber. Perbedaan pertama yaitu hasil pengukuran menunjukkan bahwa cacahan radiasi latar yang terdeteksi jauh lebih rendah dibandingkan dengan radiasi dari sumber. Perbedaan ini terjadi karena radiasi latar terbentuk secara alami. Radiasi ini berasal dari sumber alam seperti sinar kosmik yang berasal dari luar angkasa, sinar terestrial yang berasal dari kerak bumi, dan radiasi yang berasal dari tubuh kita sendiri yang memiliki intensitas rendah. Selain itu, atmosfer bumi dan perlindungan alami lainnya membantu mengurangi tingkat paparan radiasi tersebut. Sementara itu, radiasi pada CO60 dan C137 dibuat oleh manusia yang dibuat dengan aktivitas sumber tinggi, sehingga cacahan yang dihasilkan juga tinggi. Perbedaan yang kedua yaitu pengukuran menunjukkan bahwa variasi nilai antara radiasi latar dan radiasi sumber berbeda. Radiasi latar memiliki fluktuasi lebih besar. Dilihat pada frekuensi radiasi latar, nilai tidak hanya didominasi satu kelas, tetapi pada kelas 4 dan 5 juga. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, sehingga nilai paparan radiasi latar cenderung berubah-ubah. Sebaliknya, radiasi dari sumber memiliki nilai yang lebih stabil. Dibuktikan nilai didominasi pada satu kelas saja. Hal ini karena radiasi sumber berasal dari bahan radioaktif yang meluru dengan laju peluruhan tetap. Aktivitas peluruhan ini tidak dipengaruhi oleh faktor luar, sehingga hasil pengukuran radiasi dari sumber tetap konstan dalam jangka waktu tertentu. Perbedaan yang ketiga adalah perbedaan frekuensi distribusi. Menurut teori, radiasi sumber termasuk distribusi normal, sedangkan radiasi latar termasuk distribusi Poisson. Hal ini akan diperjelas oleh teman saya. Grafik distribusi frekuensi radiasi latar pada praktikum ini menunjukkan pola kas distribusi Poisson yang menggambarkan kejadian acak dalam interval waktu tetap. Dan seperti yang kita ketahui, radiasi latar sendiri berasal dari sumber radiasi alam seperti sinar kosmik dan bahan radioaktif di lingkungan yang bersifat stokastik dan terjadi tanpa pola yang tetap. Begitu dengan distribusi normal tadi ya, yang membentuk kurva lonceng simetris, distribusi Poisson ini menghasilkan grafik yang tidak simetris, terutama saat nilai rata-ratanya kecil. Grafik tampak menyebar, tidak terlalu tajam, dan memiliki ekor memanjang ke kanan atau biasa disebut dengan skewed right, yang mencerminkan probabilitas kecil, namun tetap ada untuk nilai cacahan yang tinggi. Sebaliknya, dapat kita lihat kejadian dengan jumlah cacahan rendah lebih sering muncul. Kemudian untuk puncak frekuensi pada grafik terletak di sekitar kelas kelima, namun data tetap tersebar di kelas-kelas lainnya. Hal ini sesuai dengan sifat acak radiasi latar yang menyebabkan fluktuasi jumlah cacahan dan distribusi data yang tidak merata. Dengan demikian, dapat disimpulkan, grafik ini secara konsisten mencerminkan karakteristik dari distribusi Poisson yang menggambarkan bagaimana radiasi latar bersifat acak namun tetap mengikuti pola stabil. Jadi pada grafik CO60 dan CS137 secara teori termasuk dalam distribusi normal. Nah, distribusi normal merupakan sebuah distribusi probabilitas yang digambarkan dengan kurva lonceng simetris yang melandai di bagian tepi dan memusat di bagian tengah. Nah, sumber radiasi CO60 dan CS137 ini memiliki intensitas yang tinggi dan stabil sehingga distribusi frekuensinya cenderung mendekati distribusi normal. Mengapa grafik CO60 dan CS137 bisa digolongkan pada distribusi normal? Karena menunjukkan ciri-ciri pola simetris dengan puncak di sekitar nilai rata-rata. Dalam distribusi normal, kelas frekuensi terendah muncul di kelas awal dan di akhir karena nilai-nilai ekstrim cenderung jarang terjadi. Namun sebaliknya, kelas tengah cenderung memiliki frekuensi tertinggi karena sebagian data berada di sekitar rata-rata. Pola ini konsisten dengan distribusi normal di mana data memusat di bagian tengah dan menurun di kedua sisi. Hal ini yang membuat grafik tersebut disebut sebagai distribusi normal, yaitu jenis distribusi probabilitas yang memiliki bentuk menyerupai lonceng. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar data mengelompok di sekitar rata-rata dan distribusinya merata di kedua sisi. Namun, pada sumber radiasi CS137 tidak terlalu tampak seperti grafik pada distribusi normal. Hal tersebut diakibatkan sumber radiasi CS137 memiliki cacahan radiasi yang rendah, sehingga diperlukan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan grafik distribusi normal yang sesuai. Kesimpulannya adalah, sumber radiasi latar merupakan distribusi Poisson, sedangkan sumber radiasi CO60 dan CS137 merupakan distribusi normal. Namun, pada CS137 memiliki radiasi yang lebih rendah sehingga dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai grafik distribusi normal.